Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam dari The Tegal Alpukat Tangdu. Oke, baik teman-teman. Kali ini kita keliling sejenak, mau lihat bagaimana sih perkembangan dari areal yang paling bawah. Karena di sini sangat areal yang sangat panas ya, paling rentan sekali. Tapi karena penyiramannya sudah stabil seperti ini, penyiramannya bisa kita atur ya, bisa kita atur. Kemarin saya sudah melakukan penyemprotan 2 mingguan. Untuk sambil jalan untuk penyemprotan itu saya sambil melakukan pruning kecil-kecil untuk alpukat. Kalau ada cabang yang mengarah ke tengah sengaja saya potong, terus cabang-cabang kecil yang tua saya potong juga. Jadi dari awal ini kita mau bentuk nanti posisi perkembangannya seperti apa. Ini alpukat kubah. Jadi alpukat kubah perkembangannya sangat bagus sekali. Alpukat kubah itu untuk dataran rendah yang panas itu sangat bagus daya tahannya. Oke, lanjut. Ini kecil, saya tanam sudah cukup lama karena menggunakan sistem tetes. Agak lama perkembangannya, lalu saya tambah dengan sprinkle yang 180, baru dia keluar untuk trubus-trubusnya ya. Lanjut, ambil jalan. Durian yang dulu tidak pernah saya rawat, tapi sekarang sudah kembali saya rawat, sudah ada perkembangan. Sistem penyiramannya menggunakan sprinkle seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ya, ini alpukat. Oke, sambil jalan saya mau cek juga ya sekalian dengan penyiramannya. Oke, lanjut. Tadi sempat macet penyiramannya karena untuk sprinkle seperti ini biasanya kalau ada kotoran sedikit saja yang menyumbat dia akan mati. Oke, lanjut. Ini juga udah mulai ada trubus, terus sistem penyiramannya sprinklenya seperti itu. Lanjut, ini kubah. Nah, penyiramannya mati, nanti kita cek ya. Ini cloud, bibit dari Bapak Agus, Desa Wisata Jambu ya. Sambil jalan kita cek lagi. Nah, di sini masih cukup ada space untuk penanaman alpukat. Nanti kita instalasi pipanya dulu, baru kita lanjut penanamannya ya. Jadi di awal tuh saya memang sengaja menyiapkan instalasi dulu, baru kita menanam ya. Kalau kita menanam banyak tanpa ada instalasi penyiraman akan rugi juga. Oke, wait, saya cek dulu untuk penyiramannya ini ya. Oke, sudah keluar lagi. Lanjut, ini kubah aligator. Penyiramannya masih sama. Lanjut, aligator juga. Sambil jalan kita cek penyiramannya karena kadang-kadang itu dia agak macet juga. Nah, seperti ini terlalu kecil, dia baru mendapatkan sistem kayak gini. Dulu menggunakan sistem tetes dia agak lambat perkembangannya ya. Sudah lancar. Next, ini juga baru kemarin saya pasang sprinkle seperti ini.
masih belum berkembang. Ini, nah ini baru terubus sekitar 2 mingguan. Saya pasang sprinkle yang seperti itu. Dulu menggunakan sistem tetes, agak susah dia, tidak mau berkembang. Ini juga 2 mingguan baru keluar terubus setelah menggunakan sprinkle seperti itu. Jadi agak menyebar, walaupun agak jauh nggak apa-apa. Nanti akarnya pasti lebih cepat berkembang, mengejar di mana posisi air itu berada. Oke, next. Itu aligator. Ini juga aligator. Jadi yang penyiramannya agak kecil, kita agak gedein ya, biar lebih stabil ya. Baik. Ya, ini kubah. Penyiramannya seperti itu juga. Ya, ini kubah juga. Lanjut. Kubah. Ini juga kubah. Areal di sini kebanyakan kubah. Ya, biarlah agak seperti ini ya. Lanjut. Ini juga kubah. Saya cek dulu. Memang kadang-kadang dia kalau ada yang menyumbat itu lebih susah ini ya, cepat dia matinya untuk pengairannya, karena di sini bagian bawah paling sering ini kita sumbat ya. Ya, ini ya. Oke. Ya, jadi seperti ini kubah. Nah, biarlah di sebelah-sebelahnya itu agak jadi lembab, nanti akarnya perkembangannya akan lebih bagus dia. Lanjut. Ini kubah juga. Jadi rata-rata perkembangannya cukup bagus untuk kubah di sini. Oke, lanjut. Yang ini beda jalur. Jadi beda sistemnya, beda jadwalnya dia. Berjalan, kita lihat mana-mana yang kurang bagus, saya hilangkan. Aligator. Lanjut. Ini kubah juga. Seperti namanya. Jadi kalau ada sampah-sampah sengaja saya tumpuk-tumpuk di sebelahnya dengan harapan menjadi mulsa dan kelak menjadi makanan bagi alpukat kubah. Lanjut. Nah, seperti ini. Sengaja saya tumpuk, saya biarkan saja. Ini aligator. Kemarin cuma satu, saya kira mati. Lalu saya tambah lagi satu, penyiramannya saya rubah. Semuanya akhirnya tumbuh. Ya.
sudah mulai ada calon-calon terubus sejak sistem penyiramannya saya rubah seperti itu. Dulu tuh nggak mau karena dia sistem tetes, kemungkinan hanya di bagian tengah penyebarannya susah, dan sementara akar-akar itu sudah banyak menyebar. Jadi setelah pakai penyiraman seperti itu, perkembangannya lebih maksimal dia. Rata-rata semuanya terubus dia. Ini baru keluar calon-calon terubus di setiap ujung daunnya. Oke, lanjut. Jadi seperti itu dulu teman-teman. Perhatikan untuk di musim kemarau, walaupun debit penyiramannya seperti itu kecil, tapi karena rutin sering, jadi air masih bisa tercukupi. Daripada kita menyiram sekalian besar sekali, tapi dengan kecil seperti ini, saya atur penyiramannya itu mungkin di hari Selasa, terus hari Kamis, lalu hari Sabtu. Di pagi hari saja, pagi hari sekitar antara jam 6 itu sampai jam 9. Jam 6 sampai 9 dengan rentang waktu setiap pompa itu hanya 1 jam. Ya, hanya 1 jam. Terus untuk meminimalisir terjadi arus yang kuat ya, biasanya biar tidak terjadi ngetrip di MCB-nya, biasanya saya atur. Jadi pompa pertama itu 1 jam, terus selanjut hidup di pompa kedua. Setelah pompa kedua mati, lanjut ke pompa ketiga. Pompa ketiga sudah off, lanjut ke pompa keempat. Ya, oke. Sekian ya, sekian sharing dari Detegal Alpukat Rangdu untuk musim kemarau seperti ini. Rajinkan untuk menyiramnya. Itu hal yang paling sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, setelah itu kita bisa kayak di sini saya udah isi dengan kohe kambing. Jadi sambil disiram dia sudah mulai hancur, nanti kita bisa tebar. Ya, sekian dari saya. Salam dari Detegal Alpukat Rangdu. Rahayu, 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 sukseme buat semeton semuanya.